Pada hari libur, wisatawan ramai padati kawasan Kota Tua Jakarta. Nah, tepat di sebelah Bank Mandiri, Museum Bank Indonesia berdiri. Berwisata di kawasan Kota Tua tak hanya bisa menikmati keindahan arsitektur gedung-gedung peninggalan zaman Belanda dari luar saja. Tapi saat ini saya sedang berada di Museum Bank Indonesia. Di dalam gedung yang usianya hampir 200 abad ini kita bisa melihat sejarah perkembangan uang di Indonesia dari mulai pertama kali masuk Indonesia sampai sekarang. Yuk kita keliling. Pada masa kolonial Belanda, gedung ini awalnya sebuah rumah sakit, Binnen Hospital. Namun pada tahun 1828, pemerintah Belanda menggantinya menjadi sebuah bank, De Javasche Bank. Setelah Indonesia merdeka, di tahun 1953, De Javasche Bank dinasionalisasikan menjadi Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia. Kemudian, Bank Indonesia pindah gedung. Sempat dibiarkan kosong, Dewan Gubernur BI menghargai nilai sejarah yang tinggi pada gedung ini, sehingga dimanfaatkan menjadi Museum Bank Indonesia. Oke, ini kita masuk di ruangan pertama. Lihat deh, LCD yang melingkar ini akan membantu kita untuk mengetahui informasi tentang koin-koin zaman dahulu. Memang sih Museum Bank Indonesia dari luar terlihat kuno bangunannya atau bangunan lama, tapi teknologi yang digunakan di dalamnya untuk memberikan informasi seputar sejarah keuangan itu sudah modern. Contohnya ini, sensor cahaya yang ketika kita coba menangkap koin di belakang, nanti akan keluar informasinya tentang seputar koin-koin zaman dulu. Ini mini teater. Di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang sejarah uang di Indonesia dan Bank Indonesia melalui film. Karena ada layarnya, jelas dong, di belakang ada bangkunya. Jadi ini salah satu media yang digunakan oleh Museum Bank Indonesia untuk menambahkan informasi tentang sejarah keuangan. Yuk kita lanjut ke ruangan berikut. Mengitari sepanjang trek yang dibuat, kita akan masuk dari satu galeri ke galeri lain. Dimulai dari masa kedatangan Belanda saat mengincar rempah-rempah. Galeri pun ditata seakan kita di dermaga, seolah kita berada di masa itu. Lalu, kita masuk ke sejarah bank berdiri di Indonesia. Kita bisa temukan banyak hal, mulai dari replika kegiatan banker di Javasche Bank, hingga uang-uang kertas asli koleksi Museum BI yang harganya bisa miliaran rupiah. Wow! Ada juga nih tempat penyimpanan barang berharga alias emas. Nah, masuk ke tempat berangkas penyimpanan emas. Yuk kita lihat. Lihat kan banyak emas di sini. Lihat aja di depan, tuh di depan ya. Nanti itu udah ada pintu besinya atau pintu berangkas. Jadi ceritanya ini kita masuk ke berangkas penyimpanan emas. Kalau dulu, ya nggak dulu sih, sampai sekarang di semua bank juga pasti ada tempat penyimpanan emas yang dijaga sama pintu berangkas besi yang tebal banget. Yuk sekarang kita keliling yuk. Nah, selain kita bisa ngeliat penyimpanan emas yang ada di depan tadi, di sini nih, tuh, lihat kan mbaknya, tuh, lihat. Kita tuh bisa juga ngerasain seberapa beratnya emas batangan atau emas blok. Nah, udah kosong, yuk kita coba. Jadi di sini, kita bisa coba megang si emas batangan ini yang beratnya katanya satu batangan emas ini tuh sampai 13,5 kilogram gitu. Jadi kebayangkan beratnya kayak apa, nggak cuma 1 kilogram. Tuh lihat deh tuh, jadi makanya disediain 2 lubang ini harus dipegang emang pakai 2 tangan gitu tuh. Jadi bisa, ini bukan emas asli sih, ini replika emasnya. Kalau asli kan udah hilang nanti emasnya, jadi emang ternyata berat banget gitu. Yuk kita lanjut jalan-jalan lagi, ngantri karena pokoknya di sini banyak hal yang menarik. kalau tadi kita udah dapat informasi seputar sejarah, kita lihat uang kertas di galeri yang ada di dalam ruangan. Nah, Museum Bank Indonesia ini juga memberikan kita pengalaman yang ada di luar ruangan, yaitu kita bisa tur keliling gedung museumnya. Contohnya di lantai 2 ini saya sudah ada di terasnya. Bisa dilihat kan, ini bangunannya khas Belanda banget, dari warnanya yang putih, pilarnya yang tinggi, langit-langitnya juga tinggi, dan kita dari sini bisa ngelihat di sebelah sana ada pekarangannya juga tuh.
Oke, nah kalau bagi saya spot foto yang paling benar ya di sini. Kalau di dalam boleh sih foto, tapi kayak akan lebih enak lagi kalau kita perhatiin informasi apa aja yang ada di galerinya ya kan. Oke deh, kayaknya tur museum kali ini berakhir sampai sini deh. Gimana Delandra, Ramang Praseno melaporkan untuk NET.